sama Bu Leni. Masya Allah ada adik. Dimulai ya, Mi ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat narasumber kita pada malam hari ini Ibu Sri Kuswayati SSI MKOM, Bapak Ibu guru dan adik-adik semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan webinar malam hari ini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar merajut kisah inspiratif Ramadan dalam antologi ini yang diselenggarakan oleh Inspirit Kreatif, Juragan Artikel dan Komunitas Guru Inspiratif dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga pertemuan kita pada malam hari ini membawa manfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua yang berbahagia, pada kesempatan ini perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Leni Nur Indah, saya dari Kediri, dan Alhamdulillah saya dan Umi Alia ini diamanai oleh Teh Indari Mastuti untuk mengawal untuk menjadi PJ mendampingi Bapak Ibu semua di komunitas guru inspiratif yang sangat luar biasa ini, Masya Allah. Insya Allah. Bapak Ibu serta adik-adik yang berbahagia, kegiatan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana kita bisa menuangkan kisah inspiratif Ramadan ke dalam sebuah antologi yang bermakna. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan penuh hikmah, dan tentunya penuh dengan cerita yang dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan melalui acara malam ini, kita akan belajar bersama tentang proses bagaimana menulis kisah inspiratif tersebut yang akan dipandu oleh narasumber hebat kita pada malam hari ini. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Sebelum kita masuk ke dalam sesi inti, kita awali kegiatan malam ini dengan bacaan basmalah dan harapan semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan membawa barokah bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah Ibu Sri Kuswayati. Beliau merupakan founder dari Juragan Artikel dan juga merupakan dosen dari Universitas Teknologi Bandung. Dengan pengalaman beliau dalam dunia kepenulisan, tentu kita akan mendapatkan banyak wawasan berharga tentang bagaimana menulis kisah inspiratif yang dapat menggugah hati para pembaca. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut narasumber kita dengan penuh semangat. Kepada Ibu Sri Kuswayati, kami persilakan. Terima kasih Bu Leni. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah sudah banyak yang bergabung ya malam ini. Mudah-mudahan meskipun mungkin belum semua ya Bu Leni yang bergabung ya. Total Iya, informasi dari Bu Leni ini total ada 26 Bapak Ibu yang bergabung. Tapi meskipun ini baru sebagian yang bergabung, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita ya Bapak Ibu ya untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan kegiatan positif, yaitu kita akan bersama-sama Bapak Ibu menuliskan kisah inspiratif ya. Nah, mungkin saya pikir di sini juga Bapak Ibu juga sudah mungkin terbiasa ya dengan kegiatan menulis bersama atau antologi. Nah, hanya bedanya kali ini kita menuliskan tema-tema yang memang bersifat religius ya, Bu Reni ya, kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Nah, mungkin sebagai pembuka juga, sekalian juga di kesempatan ini juga kami menyampaikan ulang
bahwa selain ada kegiatan menuliskan kisah inspiratif di bulan Ramadan, juga kami ada program guru menulis buku batch 2 ya, boleh nih ya, yang diselenggarakan di bulan Mei. Jadi sekalian saja juga di sini merupakan pembekalan juga yang nanti Bapak Ibu kiranya ada materi-materi yang dituliskan mungkin di waktu Ramadan, tapi ketika dikumpulkan nanti lebih dari satu judul, itu bisa nanti dibukukan menjadi buku solo yang nanti digabungkan ke dalam program guru menulis buku di batch 2 ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin kita tadi sudah dibuka sama Bu Leni dengan doa ya, kita mulai saja Bu Leni ya dengan ini apa namanya? Share screen ya, saya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu saya bukan ahli ya, mungkin hanya lebih dulu saja di menulis dan nanti tidak menutup kemungkinan juga kita bisa berbagi pengalaman atau juga mungkin Bapak Ibu punya ide-ide lain terkait dengan kegiatan menuliskan kisah inspiratif di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu jika mungkin di komunitas lain Bapak Ibu pernah ikut kegiatan ini dan mungkin juga ada kegiatan one day one posting atau setiap hari wajib posting satu cerita. Nah, kita di sini ada kebijakan mungkin yang sedikit longgar Bapak Ibu ya. Karena kami melihat Bapak Ibu juga sudah padat dengan jadwal kegiatan mengajar. Jadi kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menuliskan cukup satu kisah inspiratif saja selama rentang waktu bulan 1 tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025. Nah, bagaimana misalnya kira-kira di sini ada Bapak Ibu yang sekalian ingin menggunakan momen Ramadan ini untuk mencicil ya, menulis naskah satu buku. Nah, itu sangat dibolehkan juga. Jadi kiranya di sini mungkin ada Bapak Ibu yang bergabung tapi memiliki dua tujuan. Yang pertama mungkin tadi ingin gabung di menulis kisah inspiratif Ramadan, tapi juga Bapak Ibu mungkin juga ingin mencoba untuk mencicil ya naskah-naskah nanti yang akan digabungkan menjadi satu buku itu juga boleh ya. Jadi nanti kami sediakan formnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti silakan untuk submit ya. Submit naskahnya ke dalam form yang kami sediakan Bapak Ibu. Nah, ini mungkin sedikit berbagi saja Bapak Ibu untuk apa namanya menulis kisah inspiratif. Maaf ya Bapak Ibu ya kalau agak sedikit ada suara-suara karena saya di rumah. Nah, di sini Bapak Ibu diharapkan memang dengan kegiatan penulisan kisah inspiratif Ramadan ini bisa menginspirasi ya. Dari naskah-naskah yang kita tuliskan ini bisa menginspirasi pembaca. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengambil topik-topik yang bisa diangkat sesuai dengan pengalaman yang Bapak Ibu temukan ya. Atau juga bisa juga mengambil pengalaman-pengalaman yang memiliki inspiratif itu yang mungkin berasal dari orang lain gitu Bapak Ibu. Nah, di sini tentu saja harapannya Bapak Ibu selama bulan suci Ramadan bisa kita manfaatkan secara baik ya untuk bisa menyampaikan hal-hal yang sifatnya positif ya, ajakan yang positif dengan kisah inspiratif yang kita tuliskan. Tadi Bapak Ibu nanti cukup submit satu kisah saja yang wajib ya. Tapi kalau misalnya tadi saya sampaikan Bapak Ibu misalnya punya lebih dari satu kisah gitu ya. Atau misalnya nanti ada 20 kisah misalnya sehingga bisa jadi satu buku juga itu dibolehkan ya. Itu bonus sifatnya ya. Jadi bonus maksudnya Bapak Ibu tadi ternyata punya kisah-kisah yang bagus, itu lebih dari satu kisah, 20 kisah itu bisa nanti dijadikan buku dan nanti digabungkan menjadi program guru menulis buku ya Bapak Ibu. Nah, di sini diharapkan dengan membaca kisah inspiratif ini nanti pembaca bisa termotivasi, juga memicu refleksinya juga ya, dan juga bisa tadi menginspirasi ya kepada pembaca. Dan diharapkan juga di sini ada nilai-nilai kebaikan, keimanan, dan keikhlasan selama bulan suci Ramadan. Nah, ini Bapak Ibu sebetulnya sih menulis itu kita bikin simpel saja ya. Secara umum ada pendahuluan, ada isi, ada penutup gitu kan. Nah, di dalam bagian isi ini bagaimana supaya kisah ini menjadi bernilai inspiratif ya. Jadi mungkin nanti kita bisa munculkan
satu orang tokoh gitu ya, di mana tokoh itu misalnya memiliki konflik atau tantangan, kemudian juga di situ juga disampaikan bagaimana tokoh itu bisa menemukan solusi ya terhadap permasalahan yang dia temukan gitu ya. Dari ditutup nanti dengan hikmah atau pesan moral. Jadi Umi, kalau apa? Umi saya Oh, belum ditampil. Oh, mohon maaf. Saya pikir udah tampil, maaf. Sebentar. Saya pikir udah tampil. Ada Bundi. Bundi apa kabar, Bun? Ini mohon maaf, saya asik aja bicara. Saya pikir udah tampil ya, boleh nih. Ini udah tampil belum? sudah. Sudah, Bu. Nah, maaf Bundi ya, dan semuanya. Oh ya, nah ini ya. Jadi di sini ada latar belakangnya, ya, pendahuluan ceritanya, ya. Kemudian ada konflik atau tantangannya. Kemudian ada resolusi, yaitu bagaimana tokoh mengatasi permasalahannya, dan juga di sini ada hikmah atau pesan moral yang disampaikan. Jadi memang sebuah cerita itu akan menarik kalau tadi dibumbui ya dengan konfliknya, kemudian juga tadi bagaimana si pemeran utama atau tokohnya itu menyelesaikan konfliknya, yaitu resolusinya, dan bagaimana misalnya kesimpulan yang diperoleh. Ya mungkin yang paling sering ya, misalkan kalau ibu-ibu muda bagaimana misalnya mengajarkan anak untuk melaksanakan saum Ramadan gitu ya. Konflik yang ditemukan misalnya anak-anak misalnya usianya misalnya masih balita gitu ya, mulai dikenalkan misalnya usia 5 tahunan gitu. Konfliknya misalnya nih yang saya alami dulu ya, anak-anak misalnya tergoda dengan iklan TV gitu ya, anak saya nomor 2 kan gitu ya dulu waktu mau belajar saum tuh. Misalnya dia nonton terus banyak iklan-iklan di TV itu ya, tergoda sama iklan TV, atau misalnya dia nggak mau di rumah, pengen main keluar rumah tapi ternyata kelelahan. Itu juga misalnya membuat dia ingin cepat berbuka. Nah, itu konflik yang muncul misalnya ya, itu misalnya topiknya atau temanya bagaimana misalnya kiat-kiat bunda atau ayah atau bapak ibu guru untuk membiasakan uh, mengenalkan ibadah saum Ramadan kepada anak di usia balita. Misalnya kemudian resolusinya bagaimana bapak ibu misalnya membuat anak lebih termotivasi misalnya ya. Apakah tadi dengan memberikan reward, hadiah gitu ya, atau membuat misalnya kesepakatan dan sebagainya yang itu menjadi dari reward itu membuat anak lebih termotivasi, dan akhirnya mungkin tadi hikmah pesan moralnya Ananda bisa mulai belajar saum dengan mungkin dari hari ke hari jamnya bertambah. Misalnya 3 hari pertama dia baru di jam 10, nanti naik ke jam 12 dan seterusnya. Itu salah satunya ya yang berkaitan dengan Ramadan. Ada lagi misalnya tentang bagaimana misalnya menyajikan menu misalnya gitu ya, atau misalnya menyajikan apa namanya atau Misalnya mengadakan kegiatan buka bersama dan sebagainya ya, itu tergantung misalnya. cerita dari yang Bapak Ibu ambil, itu lebih mudah untuk menyampaikannya seperti itu Bapak Ibu. Nah mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu. Kalau secara umum sih kalau nulis masih sama ya dengan kegiatan nulis pada umumnya, yaitu pembuka, isi, kemudian penutup. Hanya di sini memang untuk isi karena ini bukan artikel. Kalau artikel kan biasanya isinya itu informasi ya. Kalau artikel populer gitu ya, yang kita muati Kompasiana itu kan lebih ke arah bagaimana kita mengedukasi ya, entah itu topiknya pendidikan, kesehatan, keuangan gitu ya, atau yang lainnya lifestyle dan sebagainya. Nah, kalau ini kisah inspiratif ini diharapkan lebih menarik dengan memunculkan tadi adanya konflik, resolusi, kemudian juga nanti adanya hikmah atau pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis di dalam ceritanya, Bapak Ibu. Nah, mungkin sebelum saya lanjut, ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan yang akan dituliskan. Buni mungkin Bun, ada pengalaman Bun dengan kisah inspiratif Ramadan ini? Nah, ada juga sih, ada juga orang yang memang dia punya target ya Bapak Ibu ya. Jadi mumpung Ramadan nih, dia bikin 20 cerita dengan setiap hari dia tentukan tema yang berbeda.
Misalnya hari pertama temanya tentang doa, hari kedua misalnya temanya tentang tadarus ya, hari ketiga misalnya tentang tarawih, hari keempat misalnya bagaimana tentang menyajikan menu berbuka, hari kelima misalnya membuat kegiatan kreatif dan seterusnya. Dia sengaja bikin ide-ide selama 20 hari yang akan dia buat menjadi 20 cerita. Itu juga sangat diperbolehkan ya. Kenapa sih kami hanya mewajibkan satu cerita? Karena harapan kami Bapak Ibu bisa tuntas gitu ya. Kalau satu cerita itu artinya 26 orang ini nanti betul-betul store 26 naskah. Adapun untuk Bapak Ibu yang tadi berkeinginan menuliskan misalnya minimal 20 judul, itu untuk dijadikan satu buku itu sangat dibolehkan ya Bapak Ibu. Ataupun mungkin ada yang ingin mencicil untuk program guru menulis buku juga dipersilakan ya. Itu bagian dari pengayaan mungkin ya kalau kita di sekolah itu untuk orang-orang yang memang tadi ingin uh, menghasilkan karya buku solo sehingga tadi yang dibuat tidak hanya terbatas satu naskah cerita saja Bapak Ibu. Nah, memang awalnya kami inginnya ada seperti one day one post ya, biasanya di posting di Facebook, kemudian saling like dan komen, tapi mengingat ini kita bulan suci Ramadan, mungkin dengan metode seperti itu bisa kita laksanakan se-Ramadan, bisa seperti itu ya, kita ada challenge menulis 30 hari menulis buku, bisa diadakan seperti itu, karena untuk Ramadan ini tadi kami khawatir mengganggu juga mungkin Bapak Ibu yang ingin lebih khusyuk beribadah, kita wajibkan hanya untuk satu naskah saja sebanyak 500 kata Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada yang akan ditanyakan, saya izin lanjutkan ya Bapak Ibu ke slide berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu memang karena kita judulnya kisah inspiratif, ya Bapak Ibu diharapkan tadi dari cerita yang kita buat ini ada nilai-nilai kehidupan yang kita sisipkan ya dalam naskah kita. Entah itu tadi bagaimana membangun untuk keimanan kepada anak-anak usia balita misalnya untuk memaknai saum Ramadannya ya, kemudian juga mungkin nilai-nilai kejujuran ya, di mana mungkin kita tanamkan tadi saum itu kan urusannya kita dengan Allah gitu ya. Anak-anak mungkin ya, anak saya ada yang curi-curi misalnya minuman gitu ya, buka-buka kulkas, colek-colek gula dan sebagainya mungkin ya. Itu juga bagian yang bisa kita edukasikan ya, karena anak-anak itu sangat mudah ya kita arahkan ya, semakin dini usianya semakin bagus ya. Kita tanamkan pesan-pesan moral yang mengandung nilai-nilai keimanan di situ. Nah, kemudian di sini juga alur ceritanya menggugah emosi ya, tadi ya adanya konflik ya. Kemudian juga resolusi itu memang membuat cerita lebih berwarna ya. Sama ya dengan kehidupan kita juga kalau lempeng-lempeng aja nggak menarik ya. Jadi di sini tadi adanya konflik, kemudian juga adanya resolusi itu menjadi cerita itu menarik untuk dibaca ya, gitu ya. Nah, kemudian juga tadi bahasanya menarik dan mudah dipahami. Jadi biasanya kalau untuk bagian seperti ini nih Bapak Ibu, setelah kita menuliskan sebuah cerita, itu biasanya kita lakukan self editing ya. Jadi Bapak Ibu lakukan self editing dulu, cek dulu barangkali ada typo atau misalnya ada kalimat-kalimat yang kurang efektif ya, yang terasa terlalu berbelit-belit gitu ya. Atau juga ada serangan kata. Dalam satu paragraf penggunaan kata sayanya muncul berkali-kali, itu biasanya yang sering muncul itu serangan kata saya gitu ya. Dalam satu paragraf muncul beberapa kali kata yang sama, kata saya gitu ya. Atau misalnya ada penggunaan kata-kata yang lainnya yang diulang-ulang ya dalam satu kata. Jadi diksinya dibuat lebih bervariasi. Kemudian juga tadi sebuah cerita itu mungkin bukan mungkin sih, dibuat itu supaya dipahami kan oleh pembaca. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba untuk meminta ya anggota keluarga yang lainnya atau teman untuk membaca naskah yang kita tulis, dan kita tanya apakah alurnya sudah enak ya, kemudian sudah bisa dipahami, karena cerita yang baik itu ya cerita yang bisa dipahami oleh pembaca mengenai isi yang akan kita sampaikan Bapak Ibu. Nah, di sini juga nanti ada pesan moral atau hikmah yang kuat yang ingin disampaikan melalui cerita yang kita buat.
Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini semua kira-kira mau menulisnya berapa naskah nih Bundi? 1, 2, 3, 20 Bun? Buria dan yang lainnya ya. Jadi memang kita wajibnya hanya satu naskah saja, tapi tidak menutup kemungkinan tadi bagi yang ingin memanfaatkan momen ini untuk menulis lebih dari satu naskah yang akan dibukukan dalam satu buku, misalnya minimal 20 naskah, itu nanti Bapak Ibu boleh gabung di naskahnya kita gabungkan di program guru menulis buku ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu tadi ya kan kalau tidak ada aksi atau konflik ya nggak menarik ceritanya kan, datar-datar aja gitu ya. Jadi kalau kisah inspiratif tadi pasti ada inspirasi yang bisa diambil oleh pembaca tadi melalui konflik yang dialami oleh tokoh, kemudian bagaimana tadi tokoh itu menemukan penyelesaian atau resolusi dari permasalahan yang dihadapi ya. Nah, kemudian juga bahasanya yang diupayakan bahasa natural karena kita tidak sedang menuliskan artikel ilmiah Bapak Ibu ya. Dan juga di situ ada pesan moral dan di sini nanti pastinya naskah dari Bapak Ibu itu akan kami lakukan proses editing ya yang akan dilaksanakan oleh tim editor kami dan Bapak Ibu nanti perlu merevisi kiranya memang ada bagian-bagian yang perlu direvisi seperti itu. Assalamualaikum Bu Yuyun. Kita interaktif aja ya Waalaikumsalam. Bapak Ibu ya, supaya nggak terlalu tegang ya. Nah mungkin sampai sini mungkin Bu Yuyun ada rencana mau nulis berapa cerita nih? 1, 2, 3, 10, 20 Bu? Wah, satu cerita, Bu. Satu cerita ya. Ya boleh, wajibnya hanya satu cerita memang ya, tapi boleh mungkin nanti kiranya mau digunakan waktunya untuk mencicil buku ya, boleh sangat dibolehkan ya. Jadi nanti kalau lebih dari satu kalau Bapak Ibu berkeinginan untuk menuliskan naskah untuk buku berarti dituliskan mungkin minimal 20 judul untuk 20 hari ya. Bukan 20 bab, 20 judul ya. Berarti 20 kali 500 kata gitu ya atau sampai 1000 kata per judulnya ya. Nah, di sini Bapak Ibu tadi ya kita niatkan di sini karena kita di bulan Ramadan ya. Berarti topik-topiknya ini mengandung nilai-nilai ibadah dan dakwah. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu ambil rentang waktu yang Bapak Ibu di situ lapang ya di antara tanggal 1 sampai 31 silakan posting dan kemudian juga Bapak Ibu di sini juga diharapkan tadi karya-karyanya juga memberikan motivasi dan inspirasi kepada pembacanya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu seperti pernah disampaikan di dalam flyer untuk kegiatan ini yaitu tadi di sini panjang naskah dan biodata maksimal 500 kata gitu ya. Kemudian juga belum pernah diposting dimanapun, artinya orisinal, tidak mengandung sara. Kemudian juga nanti ada kewajiban membeli dua buku cetak ya. Jadi sekitar 25 penulis yang mudah-mudahan tercapai ya. Dan Bapak Ibu juga boleh mengundang teman-teman yang lainnya untuk bergabung karena di sini pendaftaran ditutup di tanggal 28 Februari. Jadi masih sangat terbuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin bergabung di kegiatan kolaborasi menulis antologi ini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu juga nanti mungkin bisa juga bagi yang tadi ya sudah beres nih satu naskah diposting, oh saya masih pengen nulis gitu ya, mumpung misalnya ada waktu yang lebih lapang misalnya dari pulang mengajar sebelum mempersiapkan makanan untuk berbuka atau misalnya habis tadi habis apa namanya melakukan sahur kemudian misalnya habis subuh masih ada waktu untuk menulis, Bapak Ibu ingin menuliskan buku gitu ya, bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu apa namanya tebal bukunya ini targetnya maksimal 150. Jadi boleh ya di bawah 150. Kemudian kalaupun nanti disetting di halaman A4 atau B5 itu di 40 sampai 60 karena nanti cetaknya di A5 Bapak Ibu ya. Nah, ini best practice kiranya memang Bapak Ibu mau menuliskan di luar topik Ramadan ya. Ini sekalian saja pengumuman dari saya dan Bu Leni
untuk Bapak Ibu yang di sini hadir, tapi sekalian ingin mendapatkan informasi mengenai guru menulis buku batch 2. Jadi di sini Bapak Ibu kami alhamdulillah sudah launching kemarin di buku menulis guru menulis buku batch 1 itu launching 32 buku ya di tanggal di hari pendidikan di hari guru, maaf, di hari guru ya. Dan ini rencananya memang kami ingin Bapak Ibu bisa launching di bulan Mei ya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran juga. Dan juga karya Bapak Ibu ini juga yang nantinya misalnya menulisnya itu hanya satu naskah saja, untuk antologi juga targetnya nanti barengan di bulan Mei ya launchingnya Bapak Ibu ya. Jadi termasuk kepada program untuk guru menulis buku Bapak Ibu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu ya singkat padat saja karena ini sebetulnya sih udah pekerjaan Bapak Ibu sehari-hari ya menulis. Hanya mungkin bedanya sekarang kita menulis kisah inspiratif di mana di situ akan ada tokohnya ya, kemudian ada konfliknya, kemudian ada resolusinya, kemudian nanti apa yang akan disampaikan, apa hikmahnya Bapak Ibu. Nah, di situ cukup 500 kata, itu adalah kisah nyata ya, bukan fiksi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ambil dari kisah nyata yang Bapak Ibu alami atau juga bisa mengambil kisah-kisah yang dialami oleh orang lain ya. Sepanjang itu ada inspirasi ya yang bisa dibagikan ke dalam naskah seperti itu. Ya silakan Bapak Ibu ada yang bertanyakan. Nanti yang menang nanti Pak Azia. Ya Ibu Inul, silakan Ibu ada yang bertanyakan Bu. Alhamdulillah sudah banyak yang bergabung ya. Bu Yanti ada yang ditanyakan Bu. Ya Bu Yuyun, silakan Bu Yuyun. Bismillahirrahmanirrahim. Maafkan Umi tadi saya masuk telat jadi beberapa belum ini terlewat. Saya mau menanyakan misalkan kita punya 2 kisah misalkan Umi, apakah kita buat itu menjadi dua judul atau dalam satu judul tapi dijadikan satu gitu Mi atau gimana? Kalau sebetulnya kan kewajibannya satu judul ya. Nah, kalau misalnya ada 2 kisah, berarti 2 judul yang berbeda, Ibu. 2 judul yang berbeda. Hanya memang itu kita minimal tuh bukan minimal sih, satu orang berkewajibannya satu judul gitu. Nah, tapi kalau misalnya lebih, apakah boleh atau tidak dibolehkan, tapi memang konsekuensinya nanti ke pembelian buku, Ibu, mohon maaf. Jadi satu judul itu belinya 2 buku tuh untuk menutup operasional ya. Nah, kalau misalnya 2 judul berarti minimal order 4 buku seperti itu, Ibu. Jadi nanti konsekuensinya ke pembelian bukunya gitu, Bu. Dibolehkan, sangat dibolehkan. Gitu, Ibu ya. Ya, ini udah punya ide, Bu, mau nulis apa, Bu? Sudah, insya Allah. Ya, tapi belum. Allah. Ini kayaknya tanggal 1 langsung setor Bu Yuyun ya, 2 naskah ya. Insya Allah. Amin. Ya. Terima kasih jawabannya. Ya, terima kasih kembali Bapak Ibu. Menulis itu memang kegiatan yang harus kita pelihara bersama ya. Apalagi kita ada di komunitas guru inspiratif. Saya juga kemarin baru saja, ini sedikit berbagi ya, baru saja kemarin diminta untuk berbagi juga pengalaman tentang menulis di workshop Guru Hebat Guru Penulis. Itu saya tandem atau barengan menjadi narasumber itu dengan rekan saya ya, guru juga Pak Derajat. Jadi saya dulu mengenal beliau itu di tahun 2000-an ya, saya baru lulus kuliah, kemudian mengajar di TK Salman Al Farisi. Beliau itu waktu itu posisinya kepala sekolah SD. Jadi tidak pernah berinteraksi langsung, hanya saya tahu beliau ya, karena pasti kan kalau guru mah tahu kepala sekolah gitu, tapi beliau belum nggak terlalu kenal saya, jadi cuma saling tahu aja. Dan saya baru tahu kemarin cerita dari beliau itu tukang beca gitu Bapak Ibu, tukang beca yang alhamdulillah berhasil meraih gelar doktor gitu ya. Nah ini kenapa saya sampaikan ya, karena beliau itu dari membaca awalnya ya, dari sering membaca, kemudian beliau itu anak tukang beca, 6 bersaudara, anak paling besar dengan 6 orang adik, jadi hidup dari mengayuh beca, sehingga ketika kuliah pun beliau jadi tukang beca gitu ya. Jadi tukang beca membiayai kuliahnya, kemudian awalnya D2 dan seterusnya meneruskan pendidikan sampai dengan gelar doktor. Ya mungkin di sini kalau hikmah ya,
tadi konfliknya berarti kan penokohan, berarti tokohnya seorang anak misalnya dari keluarga apa namanya menengah ke bawah, 6 bersaudara dengan ayah posisi tukang beca gitu kan. Resolusinya ya beliau dengan keterbatasannya ingin memutus ya mata rantai kemiskinan itu dengan sekolah kan. Jadi beliau mengupayakan sekolah, padahal di lingkungannya nggak ada yang sekolah ya, tinggalnya di gang juga, bahkan banyak yang miras ya dan hal-hal yang lainnya tidak mendapat contoh langsung dari lingkungan yang terdidik ya, kasarnya seperti, tapi ingin punya keinginan mengubah nasib itu kan berarti tadi konflik ya. Resolusinya tuh bagaimana dia mengupayakan untuk mengubah nasibnya ya dengan banyak membaca dan sekolah. Jadi beliau sampaikan beliau itu berjualan koran gitu ya. Dari jualan koran akhirnya banyak membaca kan, sebelum korannya dijual pasti beliau baca. Dari baca itu akhirnya beliau tahu tuh redaksi pikiran rakyat, bertemu dengan Ibu Amalia, mungkin angkatan-angkatan saya mungkin di Bandung tahu ya Ibu Amalia. Beliau belajar langsung sama Ibu Amalia, jadi beliau sudah mulai menulis dari tahun 90. Jadi artinya Bapak Ibu betul ya, belajar, menulis, membaca itu adalah hal-hal yang memang akan merubah cara berpikir seseorang, mindset seseorang, membuka wawasan juga sampai akhirnya bisa merubah nasib Bapak Ibu. Jadi kalau Teh Indari sering nulis jadi duit gitu ya, sebetulnya bukan kita berpikir secara materi gitu ya, tapi kita juga sebetulnya berpikir bahwa dari menulis itu ternyata bisa melahirkan apa namanya bonus-bonus ya, diantaranya tadi bonusnya tentu dari menulis itu karya kita diabadikan. Dengan menulis itu kita bisa memberikan kalau dari kisah Ramadan ini berarti kita bisa memberikan hikmah atau hal-hal yang bisa diambil oleh pembaca. Yang mungkin side effect-nya ke depan kalau kita sudah melihat ini sebagai profesi berarti menulis itu sama dengan cuan gitu ya. Kalau di teteh ada nulis jadi duit gitu ya. Jadi Bapak Ibu di sini mungkin kegiatan ini ya sama-sama menjaga juga semangat menulisnya juga dan tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu juga belajar menjadi writer-planner gitu ya. Jadi writer-planner itu apa? Penulis yang seorang entrepreneur. Entrepreneur di sini dalam bidang apa ya? Dalam bidang menulis gitu ya. Jadi bagaimana mungkin tadi kalau nulis 1 judul 2 buku, kalau nulis 2 judul 4 buku. Kalau kita beli sendiri kan berat ya, tapi bagaimana kita memiliki keberanian untuk mencoba menawarkan karya kita misalnya kepada saudara, kepada teman, itu juga sebagai upaya kita untuk meluaskan ya, meluaskan pembaca naskah kita juga branding, personal branding. Oh ternyata Bu Yuyun sekarang teh udah nulis buku gitu kan, bukunya kisah Ramadan gitu. Biasanya tuh jadi kebanggaan juga ya. Kebanggaan itu ketika seseorang berhasil melahirkan sebuah karya tulisan dalam bentuk buku, biasanya yang bangga bukan kita aja. Meskipun itu bukunya antologi ya, tapi biasanya teman-teman sekitar kita gitu ya. Terakhir juga saya ketemu dengan ipar saya, terus dia bilang tuh tetangganya mulai nulis buku gitu ya. Terus dia terinspirasi dengan kisahnya gitu. Padahal bukunya antologi. Kadang-kadang kita kan merasa, duh antologi kayaknya cocok nggak ya kita bagikan ke teman, maksudnya kita tawarkan ke teman gitu ya. Tapi ternyata itu malah mendapat apresiasi ya dari lingkungannya. Si ibu itu ternyata udah mulai nulis ya kisahnya ABCD, kok tahu dia yang nawarin buat kita beli gitu kan. Dari situ jadi membaca. Kemudian kemarin juga saya bertemu dengan salah satu panitianya juga, beliau menyatakan idenya bagus tuh Bu, anak-anak nulis buku antologi disatukan, karena saya pernah juga baca kisah siswa saya, dia menawarkan kepada saya untuk membeli. Jadi di sini saya juga mengajak Bapak Ibu ya, kalau beli 4 sendiri mungkin berat ya, beli 2 juga mungkin kalau kondisi keuangan kita tidak lapang berat, sehingga kadang-kadang mohon maaf ada yang sudah naskahnya dimuat, tahu-tahu mengundurkan diri gitu ya, nggak komit. Nah kita di sini sama-sama komit, karena pasti melahirkan sebuah buku itu ada biaya operasional Bapak Ibu ya, dan untuk sampai menjadi terbit buku, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memenuhinya minimal 2, syukur-syukur lebih, karena ada selisih kan dari harga penulis ke harga jual. Di sini bukan sifatnya mengajak untuk komersil ya, tapi kita tadi niatnya itu mengajak orang membeli supaya
naskah kita ada yang membaca kan, kisah kita yang tuliskan ada yang membaca. Efek lainnya ya ada bonus dari penjualannya. Mungkin tidak besar, tapi dari situ nyali Bapak Ibu itu diuji gitu kan. Berani nggak nih menawarkan karya kita ke orang lain? Kadang-kadang kita suka-suka nih ya menawarkan seperti itu. Padahal orang lain yang ditawarkan membeli bisa saja terinspirasi jadinya dengan naskah yang dia tulis ya. Jadi waktu itu saya bertemu dengan ipar, dia amazed gitu ya dengan tetangganya yang dia kenal diam-diam, oh ternyata nulis buku, padahal mungkin bukunya masih bukan buku solo ya, antologi ya, tapi tetangganya ikut bangga gitu ya, punya tetangga yang bisa nulis, karena nulis itu ternyata keterampilan yang belum ya semua orang mungkin mau ke arah sana ya, ada kecenderungan ke arah sana gitu ya, ingin tapi belum banyak yang action gitu ya, termasuk Bapak Ibu guru di sini. Dan tentu saja ya sekalian juga Bu Leni mungkin ya memotivasi Bapak Ibu, ada program juga guru menulis buku, itu juga menjadikan kita guru plus gitu ya, guru yang punya skill lain di samping mengajar, yaitu menulis. Itu juga akan menjadi nilai tambah untuk kita ya. Bahkan kalau kita mungkin sudah rajin, sudah terlatih ya, tidak menutup kemungkinan jenjang berikutnya kita berelasi dengan penerbit. Dan memang kemarin saya bertemu dengan tim di Erlangga juga, itu seperti doa yang terjawab ya, karena saya sebelumnya ngobrol dengan Bu Leni tahun ini pengen deh ya kita memfasilitasi Bapak Ibu guru untuk bertemu ya, dipertemukan linknya dengan penerbit, dan itu doanya terjawab ya kemarin, diminta jadi narasumber, jadi ada link ke sana. Jadi Bapak Ibu ya, ini seperti latihan-latihan kecil lah ya Bapak Ibu ya. Kalau saya sampaikan di pelatihan kemarin, kayak kita main inilah ke gym kan. Kalau ke gym kan kita sekali datang tuh otot-otot kita tuh sakit gitu ya, sakit-sakit tuh. Tapi kalau kita sudah sering kan lama-lama lentur ya, bisa otot kita bisa mengikuti. Sama menulis juga adalah keterampilan yang mesti kita latih ya Bapak Ibu, terutama yang baru bergabung di dunia kepenulisan. Tidak menutup kemungkinan mungkin Bapak Ibu malah jadi punya side income-nya dari menulis ya, selain mengajar gitu ya. Karena menulis itu kan ada royaltinya juga ya, semakin banyak yang membaca mungkin karya kita ada juga kompensasinya ke kita tadi dalam bentuk royalti. Itu Bapak Ibu ya. Ini disisipkan saja sekalian ya, karena kalau materi nulis inspiratif kan tadi sudah ya, secara umum sih pembuka, isi, penutup. Nah, bagaimana diisi itu bisa muncul konflik. Nah, sebetulnya semakin banyak hal-hal unik yang kita hadapi di keseharian, itu sebetulnya menjadi bahan bakar ya untuk kita menulis ya. Jadi hal-hal unik itu yang ditemukan di sekolah selama Ramadan, konflik-konflik yang kita temukan di keseharian kita, sebetulnya itu adalah bahan bakar kita untuk menulis. Karena kalau kita flat gitu ya, nggak pernah ketemu riak-riak, itu nggak ada bahan yang untuk ditulis ya. Waktu itu saya dengan Teh Indah itu ketemu satu komunitas itu, ibu-ibu pensiunan itu, jadi ada salah satu ibu yang kata Teteh, ayo kita nulis. Aduh, kayaknya hidup saya lempeng-lempeng aja ya. Apa yang mau ditulis ya? Kayaknya hidup saya lancar-lancar aja gitu ya, nggak ada konflik yang mungkin dirasa berat mungkin dalam hidupnya ya. Jadi mungkin kalau dalam bahasa anak sekarang nggak asik juga gitu ya. Jadi nggak ada yang bisa ditulis. Nah, jadi memang itu yang membuat bumbu-bumbu dari cerita Bapak Ibu sekarang khususnya dalam menuliskan kisah inspiratif Bapak Ibu. Kaitannya mungkin tadi jadi melebar ke pengalaman kemarin bertemu dengan Pak Derajat, ya tidak lain sebetulnya saya bukan memberikan sih, salah satu contoh ya, kisah kehidupan seorang yang penuh konflik tadi, bagaimana konflik itu dia resolusi menyelesaikan, hikmahnya seperti apa. Nah, itu contoh yang bisa ditulis jadi kisah inspiratif ya. Kalau itu bagaimana seorang berjuang lepas dari lingkaran kemiskinan ya, dari keluarga pengayuh beca, dengan sekolah, dengan jenjang pendidikan yang memutus mata rantai kemiskinan, akhirnya beliau bisa sampai ke doktor ya. Jadi dari seorang tukang beca sampai ke doktor ya, karena tadi pendidikan itu mengubah cara berpikir, memperluas juga wawasan ya, dan juga melebarkan kita berinteraksi ya dengan orang-orang mungkin di atas kita pengetahuan dan pengalamannya, sehingga membuat kita tadi memiliki misalnya bukan memiliki kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kemarin itu kan hujan besar ya waktu di Erlangga tuh, Pak Derajat bilang, tubuh waktu saya masih muda mas, saya hujan gede kayak gini teh nyari-nyari apa namanya,
bambu-bambu gitu yang terbawa arus di sungai kayak gitu ya. Jadi karena kehidupan yang keras itu akhirnya punya resolusi ingin merubah menjadi lebih baik, yaitu dengan sekolah. Itu contoh ya, contoh cerita tadi, pendahuluan, konfliknya apa, resolusinya apa, hikmahnya apa. Ternyata tadi dengan senang membaca, membuat mengantarkan dia penulis, sekarang beliau menjadi guru plus ya, guru yang sudah banyak karya dalam bentuk buku seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya tidak menutup kemungkinan mungkin antar kita sendiri hari ini masih menulis antologi, ke depan naik menjadi buku solo, berikutnya naik kelas lagi berrelasi dengan penerbit. Insya Allah daya jangkau buku kita akan menjadi luas dan juga akan menjadi lebih banyak memberikan manfaat kepada pembaca. Seperti itu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan dari kegiatan-kegiatan kecil yang kami selenggarakan di Guru Inspiratif ini menjadi jalan juga Bapak Ibu, siapa tahu ke depan fokus ya dalam menulis buku ya, gitu Bapak Ibu. Ya, itu mungkin silakan Bu Yun dan yang lain kalau ada yang ditanyakan, Bu Yati, Bundi, Ida, Bu Ida, Bu Ririn, Ibu Jamilah, silakan Bu Kali, Buluk dan yang Ada yang bertanya di kolom chat, Umi. ya silakan. Assalamualaikum. Bu, saya masih SD kelas 4. Ada atau tidak yang untuk anak SD? Dari Fauzia. Ada yang kelas 4 yang ikutan Fauzia, ada Fauzia. Oh iya. Boleh nih kita mau ada nggak nih Bu buat anak-anaknya bunda-bunda nih, kalau mau mungkin bisa digabung dengan anak-anak lagi mungkin ya Bu ya. Iya, bisa ya. Kalau misalnya anak-anak dari Bapak Ibu di sini ada yang mau tertarik mungkin nanti dibuat kelompoknya, atau misalnya adik Ananda Fauziah misalnya bisa ngajak teman-temannya juga ya sayang ya untuk gabung, jadi nggak sendirian. Kalau misalnya mau nulis rame-rame gitu ya, atau misalnya tadi mau nulis buku solo bahkan gitu. Kita nanti ada kelas menulis komik ya, menulis buku cerita dengan ilustrator. Nah, Adik Fauzia bisa ikut ya, boleh nih ya kelasnya, mungkin itu bisa dibuka juga untuk anak-anak ya, karena menarik sekali membuat cerita dengan bantuan ilustrasinya dengan AI ya. Jadi kadang-kadang kita kan Bapak Ibu kalau mau bikin cerita itu kan kesulitan untuk menggambar ya, menggambarkan atau mencari ilustrator yang harganya terjangkau. Nah, kalau dengan AI kita bisa gratis ya meminta AI untuk menggambarkan atau mengilustrasikan naskah-naskah yang kita buat. Jadi Ade Fauzia, Ananda Fauzia bisa mencari teman-teman untuk menulis kisah inspiratif dalam satu buku, mungkin bisa minimal mungkin 10 orang atau 15 orang ya, 15 orang dicari lewat Bapak Ibu gurunya atau lewat mamanya mungkin untuk kelas anak-anak, karena di sini memang masih orang dewasa. Ya, terima kasih Ananda Fauzia ya, ini putranya siapa ya ini masuk ke sini. Eh, Assalamualaikum, Bu. Salam Maaf tuh ya. anaknya udah tidur. Oh iya keren Bun ya. Gak kuat nungguin. Oh iya ya. Tadi yang gabung anaknya Bun. Iya tadi. Oh Nah tuh Masya sekarang Allah. malah udah ketiduran dia. Memang senang nulis. Enggak makanya waktu itu kan pas waktu zaman COVID kakak-kakaknya tuh ikut kelas dari ibu juga ya waktu itu yang antologi beberapa kali itu My Oh Hobby iya. terus apa gitu yang nah sekarang saya nyari-nyari buat adiknya Oh ini iya kok iya. belum nemu gitu. Iya iya kelas anak mungkin ya, mungkin nanti bisa di Hmm. mungkin bisa di list ya Bu, ini mungkin yang kira-kira anaknya mau gabung ya, kita apa nama fasilitasi mungkin Bun. Nanti juga Oh, Bu ya. adain aja Bu, kasihan. Kenapa? Anak- Tolong diadain lagi Ya biar boleh kayak boleh. pas waktu zaman COVID waktu itu Iya iya gitu. udah lama juga ya nggak ada kelas anak ya bulan ini ya. Iya, waktu itu kakaknya itu sempat 3 kali apa ada tuh Mhm. dari apa juragan artikel juga yang ngadain. Oh gitu ya. Makanya Iya nih iya. buat adiknya kok nggak nemu saya. Oh gitu. Makanya adiknya iri, kepengen kayak kakaknya. Gitu Oh aja, iya Bu. boleh. Mohon tolong diadain lagi buat anak-anak. Terima kasih. Baik baik nanti kita fasilitasi ya.
Bun ya, Masya Allah udah kelas 4 udah semangat tulis ya. Ya, silakan dari Bapak Ibu yang lainnya, Bu Aura, Bu Sabita, Bu Yanti, Bu Leni, Bu Jamilah, Bu Ria, dan yang lainnya. Boleh kalau ada yang ditanyakan, Bu. Nanti Bunda dari Ananda Fauzia juga bisa ajak teman-temannya mungkin ya untuk menambah kuotanya mungkin supaya nanti bisa minimal 15 orang lah ya. Siapa tahu di sini juga ada bunda-bunda yang mau gabung atau mungkin di grup guru di grup apa muda nulis buku itu minimal berapa usianya Bu Leni? Kalau maksimal Itu kan kemarin 30 tahun ada ya. yang kelas 4 SD juga ada Umi di Ada ya? Mudarris Oh buku. ya, siap-siap. Mungkin nanti kita coba sounding di sana juga ya. Jadi Bunda di sini bundanya siapa namanya ya? Di sini yang anaknya namanya Fauzia, Ananda Fauzia itu bisa gabung di grup muda nulis buku ya. Sekarang ada grupnya, namanya Muda Nulis Buku. Itu memang dikhususkan untuk anak-anak muda ya. Dari bukan anak-anak muda dalam arti usianya mungkin SMA ke atas, tapi di sini juga untuk siswa SD juga sudah ada yang bergabung ya, boleh nih ya. Oh gitu Iya, ya. ada. Nanti mungkin lebih pasti. Kakaknya sepertinya bergabung di Muda Nulis Buku juga. Kak Sabita. Iya, Oh, Bu ya? Iya, kakaknya. oh ini ya ada ya gabung di sini juga ya. Iya. Masya Allah, ini emang Iya. keluarga senang nulis ya Bu ya, senang baca, senang nulis ya. Betul. Iya baik, nanti boleh dicoba di sounding ke Teh Indari mungkin ya, boleh nih ya. Untuk ini usia anak-anak gitu ya, untuk bisa berkegiatan di bulan Ramadan ini. Ya baik Bapak Ibu, jika ada yang tadi tidak ditanyakan mungkin cukup ya, boleh nih ya. Sudah 8:30. Iya, Umi. Ya. Jadi nanti Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Jadi nanti di link Google Form untuk store naskahnya yang boleh nih ya. Nanti di Siap. grup seperti Nanti itu. saya infokan untuk link kirim naskahnya di grup ya. Ya baik. Bapak Ibu dari kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran malam ini ya dan semangatnya untuk gabung di program menulis kisah inspiratif Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan, kelancaran juga untuk bisa menaikkan rencananya juga untuk Bapak Ibu di sini yang bergabung nanti ada keinginan untuk menulis lebih dari kisah Ramadan yaitu menulis naskah dalam satu buku menjadi satu buah buku juga sangat bisa ya mulai mencicil naskahnya kami targetnya terima di akhir Maret ya sudah terkumpul itu untuk program nanti digabungkan di program guru menulis buku yang akan di launching di tanggal 2 Mei ya Bapak Ibu ya. Dan saya dan Bu Leni juga mohon maaf kiranya ada kata-kata yang kurang berkenan yang disampaikan malam ini. Dan ditunggu ya Bapak Ibu karyanya dan sangat boleh juga mengajak teman-teman yang lainnya untuk bergabung karena kita tutup pendaftaran di tanggal 28 Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih nih semangatnya luar biasa ya di tengah-tengah jam istirahat seharusnya dan besok masih bekerja Bapak Ibu masih menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan malam ini. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua Bapak Ibu. Akhir kata saya tutup kegiatan malam ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Leni, terima kasih Bu. Ibu Terima mau kasih, Mi. berfoto dulu nggak? Ya. Iya, iya. Nggak usah berfoto Bu Leni, apa mau berfoto dulu? Foto dulu. Boleh yang bisa on cam ya Bapak Ibu ya. Boleh, boleh. Bu Yuyun, boleh yang lain. Masya Allah ada Bu Ririn, ternyata Bu Ririn standby ya. Bu Lukna, sekalian lihat wajah-wajahnya ya. Bu Inul, Masya Allah Bu Ismiarti, ini udah ternyata banyak yang ini di oke. Baik, kita abadikan dulu ya pertemuan malam ini. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semua Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Kami tunggu karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin and meeting ya Bapak Ibu ya. Boleh nih. Terima kasih, Umi. Ya.